Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji tak lupa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan fikih haji dan umrah. Nah, sekarang kita akan masuki tentang hukum-hukum seputar tawaf secara umum. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan syarat-syarat tawaf. Syarat tawaf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah bersuci. Perlu diketahui bahwasanya syarat bersuci ini dalam tawaf itu didapatkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia merupakan syarat untuk tawaf ataukah tidak? Jumhur ulama selain dari mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dan selain dari pendapatnya Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nanti kita akan sebutkan ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya bersuci ketika tawaf ini merupakan syarat. Sehingga seseorang dalam kondisi tawafnya yang dia tidak bersuci, baik itu bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis, maka batal maksudnya tawafnya tidak dianggap, tidak sah. Yang dijadikan dalil dalam pendapat mereka ini adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim serta yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan dalam hadis ini, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihi al-kalama. Tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbicara padanya. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang kemarfu'an hadis ini. Ada yang berpendapat bahwasanya hadis ini sahih tapi mauquf, terhenti hanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saja. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mensahihkan bahwasanya hadis ini marfu' dalam Irwaul Ghalil, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh jumhur ulama untuk terlarangnya tawaf dalam kondisi tidak suci. Adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim kalau tidak salah. Tatkala Ibunda Aisyah radhiyallahu anha haid, yang ketika itu dalam kondisi ihram, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri." Lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang yang haji, kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Nah, jumhur ulama berdasarkan hadis ini berpendapat bahwa ini menunjukkan larangan ya dalam kondisi tidak suci untuk tawaf, demikian, ya. Nah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ammal ladzi la a'lamu fihi niza'an annahu laisa laha an tatufa ma'al haidi idza kanat qadiratan 'ala tawafi ma'at tuhri." Adapun yang saya ketahui tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya, bahwasanya tidak boleh bagi wanita tersebut untuk tawaf bersamaan dengan adanya haidnya apabila dia mampu untuk tawaf ya bersamaan dengan kondisi sucinya. Fa ma'alamu munazi'an anna dzalika yahrumu 'alaihi wa ta'sam bihi. Dan aku juga mengetahui tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hal itu diharamkan bagi dia dan dia berdosa. Wa tanaza'u fi ijza'ihi, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang keabsahannya, apakah sah atau tidak. Fa madzhabu Abi Hanifah yujzi'uhu dzalika. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan sah. Ya, tapi ini adalah sah tapi apa? Berdosa, ya. Wa huwa qaulun fi madhhabi Ahmad, dan itu salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad, demikian. Ini dalam majmu' fatwa beliau. Baik, ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan bersuci dalam kondisi tawaf merupakan syarat sah. Bersuci ketika hendak tawaf itu merupakan syarat sah, karena disamakan dengan apa? Salat, ya, demikian. Sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Adapun pendapat yang lain
Ini pendapat yang sudah kita sebutkan tadi adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat beliau, Ibnu Hazm, ya, dan ulama-ulama mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwasanya ya bukan merupakan syarat. Bukan merupakan syarat. Jadi enggak merupakan syarat, hanya saja memang wajib. Nah, gitu dia. Bukan merupakan syarat tapi memang wajib. Nah, begitu. Tapi dalam mazhab ini itu dibedakan antara kondisi tidak suci karena haid dengan kondisi tidak suci karena hadas kecil. Ya. Kalau dalam kondisi haid itu berarti wanita yang berhadas besar, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh, sepakat itu tidak itu berdosa. Ya, kalau haid, dalam kondisi haid, wanita tersebut mampu untuk menanti masa sucinya, dia melakukan tawaf dalam kondisi haidnya itu tidak dibolehkan, berdosa. Sepakat itu. Ya, menurut pendapat ini, ya, bahkan dalam pendapat yang jumhur tadi. Jadi pendapat ini, pendapat yang kedua ini itu membagi antara ya tidak sucinya karena hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas besar, ya maka berdosa. Ya, berdosa. Tapi kalau hadas kecil, nah disinilah dia yang mengatakan pendapat sunnah. Nanti akan kita sebutkan. Ya. Pendapat yang mengatakan sunnah. Nah, ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-6 di halaman 198. Wa tabayyana anna taharatal hadasi la tushtaratu fit tawafi wa la tajibu fihi bila raibah. Beliau mengatakan, dan jelaslah bahwasanya bersuci dari hadas itu tidaklah dipersyaratkan dalam tawaf dan tidak wajib di dalamnya tanpa ada keraguan lagi. Walakin tustahabbu fihi taharatus sughra. Ya, hanya saja dianjurkan untuk bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Nah, dianjurkan. Fa innal adillata syar'iyyata innama tadullu ala adami wujubiha fihi. Karena sesungguhnya dalil syar'i sesungguhnya ya hanyalah menunjukkan ketidakwajiban bersuci ya dari hadas tersebut di dalamnya, dalam tawaf tersebut. Walaysa fi syari'ati ma yadullu ala wujubi taharati sughra fihi, dan tidak ada di dalam syariat ini sesuatu yang menunjukkan tentang wajibnya bersuci ya dari hadas kecil ya di dalamnya. Demikian. Ya demikian, wallahu taala alam. Ya disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala, wa tawafu bil baiti ala ghairi taharatin jaizun. Tawaf di Ka'bah tanpa bersuci itu boleh. Nah, ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarh Al-Mumti'. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, memang bersuci itu adalah pendapat yang lebih hati-hati. Maksudnya kita lakukan saja bersuci, ya. Kita upayakan bersuci dalam kondisi tawaf itu. Demikian, ya. Jadi kalaupun batal dalam rangka untuk memperbaharui wudu, nah gitu ya, atau ya dalam kondisi suci, ya memilih untuk kondisi suci, demikian. Untuk terlepas dari apa? Perbedaan pendapat, demikian. Ya. Adapun terkait dengan wanita yang haid, ya sebelum dia melakukan tawaf, maka di sini sudah kita bahas ya, insyaallah taala. Alhamdulillah sudah selesai kita bahas ya. Kenapa
pendapat yang kedua ini mengatakan tidak wajib ya untuk bersuci. Pertama karena hadis terkait dengan tawaf di Ka'bah itu merupakan sholat, itu hadisnya tidaklah sahih secara marfu menurut pendapat ini. Yang benar bahwasanya itu mauquf, ya, terhenti sampai perkataan Ibnu Abbas saja radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Tirmidzi, Baihaqi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar, ya, rahimahumullah. Kemudian yang kedua, kalaupun hadisnya sahih, ya, maka dikatakan tawaf itu tidaklah mesti sama dengan sholat di setiap keadaannya, ya, sehingga mengharuskan harus sama, ya, syarat-syarat sholat, syarat-syarat tawaf seperti syarat sholat. Demikian. Buktinya adalah boleh berbicara, bahkan boleh bergerak, nah gitu ya. Nah, sehingga tidak demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih didapatkan ya kaum muslimin ya dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, bahkan dari masa Rasulullah SAW, ya, itu tidaklah ya diketahui adanya perintah Nabi SAW kepada salah seorang para sahabat untuk berwudu ketika tawaf. Ya, padahal potensi untuk para sahabat itu mengalami batal wudu ya ketika itu, tapi tidak ada satupun perintah untuk hal itu. Ya, yang ada hanyalah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu diketahui apa? Haid, demikian ya. Adapun untuk berwudu yaitu bersuci dari hadas kecil ini tidaklah ditemukan. Ya, sehingga di sini ya kita katakan bahwasanya ya untuk tawaf dalam kondisi hadas besar atau haid nifas bagi wanita, maka ini sebaiknya dihindari karena ini lebih tegas ada dalilnya. Adapun tawaf dalam kondisi berhadas kecil, ya, maka yang seperti ini ya silahkan memilih pendapat, tapi ya untuk hati-hati ya, maka tawaflah dalam kondisi ya sudah terangkat hadas kecil, karena ini termasuk yang dipersyaratkan oleh jumhur ulama. Demikian. Jadi memang kalau berwudu ya bersuci, maka ini insya Allah sepakat semuanya sah itu. Permasalahannya kalau dalam kondisi tidak berwudu itu gimana? Nah seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i pun ya, dalam mazhab Syafi'i yang masyhur ya itu insyaallah taala ya, bersuci itu merupakan syarat ya. Merupakan syarat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya berwudu ketika hendak tawaf, sebagaimana pengkabaran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, awwalu syai'in bada bihi hina qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa summa tafa. Sesuatu yang pertama sekali beliau lakukan ya ketika hendak tawaf itu, ketika beliau datang ya beliau itu berwudu kemudian beliau tawaf. Demikian. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Demikian ya. Oleh karenanya ya kita ikuti saja petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita dapatkan ya insyaallah taala itu banyak. Nah, contohnya kalau kita pun batal itu dari apa? Dari hotel ketika menuju ke pelataran masjid. Maka di pelataran masjid itu ada kamar-kamar mandi yang untuk berwudu, ada. Silakan berwudu. Ya insyaallah bisa ditunggu, ya kan? Insyaallah taala bisa ditunggu ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tegaskan kembali bahwasanya ya berdasarkan pengkabaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya dalam Majmu' Fatawa beliau bahwasanya memang bersuci dari hadas besar yaitu contohnya haid dan nifas bagi bagi perempuan itu wajib ya, itu wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, if'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha haid dalam kondisi ihram ya dan belum tawaf, maka Rasulullah mengatakan, lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang yang haji kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadas kecil tadi kita katakan ya ini lebih apa? Lebih ringan perbedaan pendapatnya ya. Lebih ringan perbedaan pendapatnya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ya. Ketika seorang wanita yang dia tawaf atau orang yang memiliki hadas besar, hadas akbar, dia melakukan tawaf ya tanpa ada udzur ya. Maka dia berdosa. Ya jelas dia berdosa. Kalau tanpa ada udzur. Kalau ada udzur sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga ya. Bahwasanya kalau ada udzur maka di sini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, begitu juga pendapat Imam Ahmad, begitu juga pendapatnya ulama mazhab Hanafi itu sah. Ya. Itu sah insyaallah ya. Bahkan begitu juga kalaupun ya mampu sah, cuma masalahnya kalau mampu untuk dia menanti suci ya lalu dia tawaf dalam kondisi haid ataupun nifas bagi wanita tersebut maka berdosa, tapi sah menurut ya ulama mazhab Hanafi. Demikian pula ya satu riwayat dari Imam Ahmad ya. Nah seperti itu. Kalau mampu menanti masa suci, maka apa? Tawafnya sah tapi berdosa. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak sah, berdosa. Demikian, ya. Itu dalam kondisi mampu menunggu masa suci. Tapi kalau tidak mampu menunggu masa suci, maka sah dan tidak berdosa menurut ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan mazhab Hanafi, demikian pula Imam Ahmad. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila seorang wanita tadi ya dia dalam kondisi hadas besar atau pokoknya berhadas besar, dia melakukan tawaf tanpa ada udzur, maka ketika dia kembali ke negerinya, maka Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya seperti hukum orang yang tidak tawaf sama sekali. Hukumnya seperti orang yang tidak tawaf sama sekali. Nah, itu dia. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan ya sah namun harus bayar apa? Tebusan dam. Demikian. Baik ya. Nah ini kalau dia tidak ada udzur ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini terkait dengan syarat yang pertama ya, ini terkait dengan syarat yang pertama yaitu bersuci. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Solusinya gimana? Ya udah nunggu suci saja atau bersuci saja. Nah gitu ya. Nunggu suci maksudnya bagi wanita yang haid dan nifas. Nah adapun yang lainnya yang tidak haid dan nifas maka bersuci ya. Kalau dia hadas besar maka dia junub maka segera mandi, kalau dia hadas kecil segera berwudu, demikian ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang syarat yang kedua adalah menutup aurat. Ini syarat yang kedua. Menutup aurat. Jadi syarat dari tawaf adalah menutup aurat. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Jumhur ulama berpendapat ya bahwasanya menutup aurat ini merupakan syarat tawaf. Tidak boleh dan tidak sah menurut jumhur ulama orang yang tawaf dalam kondisi dia telanjang. Ya. Tidak sah dan berdosa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian ya untuk menutup aurat kalian ya ketika di setiap masjid. Jumhur ulama juga menyertakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'atsahu fil hijjati allati ammarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hijjatil wada'i yauman nahri fi rahtin yu'adzinu fin nasi ala la yahujju ba'dal ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryan. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengutusnya dalam haji yang Rasulullah SAW itu pernah memberikan kewenangan kepadanya ya dalam haji tersebut sebelum haji wada ya kepada Abu Bakar Siddiq ya sebelum haji wada di hari menyembelih yaitu di tanggal 10 bulan Dzulhijjah ya pada sebagian orang agar mereka itu mengumumkan kepada orang-orang ya ala la yahujja ba'dal ami musyrikun, ketahuilah tidak boleh orang musyrik berhaji setelah tahun ini, wala yatufu bil baiti uryan, kita ulangi ala la yahujju ba'dal ami musyrikun, ketahuilah tidak boleh orang musyrik itu berhaji setelah tahun ini, wala yatufu bil baiti uryan ya, dan tidak boleh orang telanjang ya tawaf di Ka'bah ini. Demikian hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah ini ya pendapat jumhur ulama bahwasanya menutup aurat itu merupakan syarat ya syarat tawaf. Demikian. Kalau terbuka auratnya maka tidak sah dan berdosa tentunya karena kelihatan ya. Demikian ya. Adapun ulama mazhab Hanafi, ini pendapat yang kedua. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya bukan syarat, hanya wajib saja. Maksudnya apa? Kalau bukan syarat itu hanya wajib saja, bukan syarat sah tapi wajib saja. Maksudnya adalah kalau dalam mazhab Hanafi ini seseorang kalau dia tawaf dalam kondisi terbuka sebagian auratnya itu sah menurut ulama mazhab Hanafi tapi berdosa. Gitu ya. Adapun menurut jumhur ulama tidak sah dan berdosa juga. Jadi menurut ulama Hanafi kalau ada orang yang tawaf dalam kondisi dia membuka sebagian auratnya ya atau bahkan telanjang ya maka di sini sah namun berdosa dan dikenakan denda dam menyembelih hewan ya. Gak mesti dia yang menyembelih tapi bisa juga dibayar orang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah ini terkait dengan dua syarat ya. Insyaallah taala untuk syarat-syarat berikutnya ya ada sekitar 4
4 syarat lagi yang akan kita bahas atau 5 syarat lagi yang akan kita bahas insyaallah taala ya. Tapi tentunya pada syarat-syarat ini ada perbedaan pendapat ya. Demikian. Kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Kalau orang yang punya kewajiban untuk membayar denda berupa menyembelih hewan, ya, dan dia sudah bayarkan uangnya untuk membeli hewan tersebut kepada kepala rombongan, dalam hal ini mungkin mutawif atau pembimbing, ya, atau ketua, ya, tour leader dan macam-macam lah ya. Kalau dia kalau umroh ya itulah. Tapi kalau dia dalam haji, ketua kloter biasanya kan gitu ya. Maka kewajiban bagi orang yang dititipkan itu untuk membelanjakan. Nah, kalau nggak dibayarkan, nggak dibelikan, yang nanggung dosa dialah. Orang yang ini, yang apa? Yang sudah bayar karena dia barangkali menitipkan, diwakilkan untuk kepada orang lain, dia mewakili kepada orang lain itu sudah menerima perwakilan tersebut, ya, maka bagi orang yang mewakilkan selesai sudah. Bagi orang yang diwakilkan kewajibannya, ya, dia memenuhi amanah tersebut. Kalau tidak, dia nanggung dosa tentunya. Ya sudah makan harta orang lain mungkin kan gitu kan duit itu yang dikasih kan. Tambah lagi ini terkait dengan denda yang harus dibayarkan. Kalau orang tersebut sudah bayar duit, maksudnya ini titip tolong belikan gitu kan. Nah, jadi kan dia wakil berarti kan. Nah, bagi orang yang sudah membayar, insya Allah sudah. Kalau saya condong itu sudah. Walaupun mungkin ada berpendapat, mungkin ya, ada yang berpendapat, belum lah. Ya. Tapi kalaupun dihadapkan di sisi Allah, dia bisa komplain kan. Ya Allah, aku sudah bayar, aku sudah ya serahkan, aku sudah wakilkan, dan orang itu menerima. Maka orang itu tanggung jawabnya. Begitu. Jadi setiap denda-denda yang dengan menyembelih dam itu hewan, ya, dam itu artinya darah ya, ditebus dengan darah, yaitu maksudnya adalah hewan kambing yang disembelih, ya. Nah ini kalau sudah dibayarkan kepada orang yang bersedia untuk diamanahkan kepada dia, orang yang mengamanahkan insya Allah lepas. Nah seperti itu, ya, sudah terlepas. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau dia tahu bahwasanya ini ada potensi diselewengkan, nah gitu kan, potensi dia pun ragu, ya, maka yang seperti ini ya jangan pula dia bermudah-mudah, ya. Kalau nggak salah yang seperti ini itu ada ininya, ada panitianya, ya, resmi dia ditunjuk oleh kalau nggak pemerintah Indonesia, pemerintah Saudi. Kalau mau bayar ke situ nanti insya Allah akan, ya, dilaksanakan, insya Allah amanah, karena memang ditugaskan demikian. Tapi kalau yang sifatnya swasta, apa ini namanya ini, ya, agen-agen lepasan gitu ya, itu jangan mudah dipercaya. Itu maunya memang duit aja. Kalaupun dia nunjukkan nanti kepada tempat sesembelihan atau tempat kerumunan kambing, ya, itu belum tentu itu milik dia, belum tentu juga nanti dibelikan. Kalaupun dibelikan, dia itu borongin orang banyak gitu kan, ya. Yang dikeluarkan cuma sebagian uang saja untuk beli tadi, dan disembelih, betul disembelih. Nah, tapi itu untuk borongan orang banyak ternyata. Nah begitu, itu ada kasus yang seperti itu. Makanya ya jangan sampai kita salah nunjuk, atau jangan sampai kita salah mengamanahkan. Maka penuhi, ya, petunjuk dari pemerintah insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan ya
amanah, insyaallah. Baik. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar Pak? Oh, di luar tema, silakan Pak. Janganlah Pak. Suami mentala istri. Suami mentala istri. Ya, kita berlindung dari mentala istri ya. Ya, jangan sampai talak-talak istri lah Pak ya. Yang penting buat Bapak ya. Ya, suami mentala istri, kemudian dalam kondisi ditalak, tentunya istri itu dalam masa iddah, ya, dalam masa iddah. Dalam masa iddah itu tidak boleh suami mengusir istri dan nggak boleh istri keluar dari rumah. Allah berfirman dalam surah ya At-Talaq ayat 1 ya, disebutkan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kalian usir istri-istri kalian itu dari rumah-rumah mereka dan jangan pula mereka keluar dari rumah tersebut kecuali kalau mereka melakukan ya kefahishatan yang jelas seperti contohnya selingkuh, zina, nah demikian. Maka nggak apa, usir aja sekalian gitu ya. Nah itu dalam kondisi masa iddah, ditalak wanita masa iddah nggak boleh diusir, paham ya? Biarkan, karena ini masih istri, hitungannya masih istri dalam masa iddah Pak ya. Kalau dia talak 1 dan talak 2 demikian. Adapun kalau talak 3 itu bukan maksudnya sekali ku talak 3, nggak gitu dia. Talak 3 itu dia berurut, talak 1 dulu, kemudian berlanjut talak 2, kemudian baru talak 3. Nah kalau talak 3 itu bukan istri lagi. Atau talak 1 atau talak 2 dalam masa iddah, berakhir masa iddah, belum dirujuk, maka itu bukan istri lagi. Sehingga ya tergantung itu rumah siapa. Ya kalau rumah istri jangan pula dia udah keluar dari rumah ini. Ya nggak bisa. Ini, Bang, sadar Bang, itu rumahku Bang, katanya gitu ya. Bang, itu rumahku. Ya iyalah, dia berangkat lah, bawa kolor, bawa celana gitu kan. Nah kalau itu rumah sang suami, ya istri segeralah keluar dari rumah. Kalau jaraknya safar, ya jemputlah ya mahram sang istri atau mantan istri tadi untuk perempuan tadi, demikian ya. Jadi kalau contohnya 1 hari sebelum berakhir masa iddah itu dikabari. Istri pun kalau bisa dia kasih apa? Kasih warning kepada sang suami. Bang, betulnya nih Bang, Abang ini mau betul-betul kita nggak suami istri lagi. Ini tinggal 1 hari lagi Bang. Ya, tinggal 1 hari lagi. Ya. Atau ini perkiraan 1 atau 2 hari lagi. Karena masa haidnya entar lagi habis, nah, gitu contohnya. Bagi berpendapat ya masa iddahnya dengan haid. Nah, gitu. Kalau kita katakan 1 atau 2 hari lagi, Bang, benarnya ini abang ini mau apa? Mau kita berpisah? Nah, ini tinggal beberapa hari lagi. Abang kalau mau rujuk sekarang waktunya. Kalau sudah selesai abang nggak rujuk, udah selesai lah ini. Kita bukan suami istri lagi. Terpaksalah nanti adik ini harus apa? Panggil orang tua untuk jemput. Nah, gitu. Tapi kalau masih dalam masih dalam masa iddah, mereka satu rumah, nggak boleh diusir, paham ya? Satu rumah. Supaya nanti apa fungsinya? Sebagian ulama mengatakan fungsinya adalah agar sang suami itu menyadari bahwasanya dia butuh dengan istrinya sehingga berpotensi untuk kembali rujuk. Ya, itu diantara hikmahnya kenapa tidak boleh diusir, tidak boleh juga keluar sang perempuan itu. Itu diantara hikmahnya. Lebih-lebih itu masih istri, talak 1 dan talak 2. Dalam masa iddah talak 1, talak 2 itu masih istri. Tapi kalau sudah talak 3, ya, yang tadi berurutan talaknya, atau sudah berakhir masa iddahnya dari talak 1 atau talak 2, maka istri tidak lagi istri, suami bukan lagi suami. Maka kalau masih di rumah itu nggak boleh satu rumah mereka. Terus siapa yang ngalah? Yang waras yang ngalah.
Ya, suamilah dulu dia, walaupun itu rumah dia, suami yang keluar dulu. Kenapa? Oh, itu bukan istriku lagi. Nah gitu. Dipanggillah apa namanya? Mahram dari si mantan istrinya. Ya, Pak, Bang, tolong jemput ini ya si fulanah ini. Loh kenapa? Dia bukan lagi istriku. Nah gitu. Kenapa? Sudah selesai masa iddahnya. Ada apa sama kalian? Biasa gitu kan? Ya. Nggak tahu Bang, aku mau kawin lagi nggak dikasih ya gitu. Aku talak lah dia gitu ya. Itu Pak ya, bisa dipahami Pak kira-kira? Jadi nggak boleh satu rumah Pak kalau sudah selesai masa iddah. Tinggal siapa yang bergerak, yang berangkat dari rumah tersebut, itu tentunya adalah yang bukan punya rumah. Nah gitu. Gitu. Yang penting jangan pula lah yang punya rumah diusir dari rumah itu. Itu janganlah. Baik. Bisa dipahami Pak kira-kira? Ya. Tadi pertanyaan tadi dan jawabannya itu bukan mau dipraktekkan ya. Anda termasuk orang yang tidak berharap ya satu rumah tangga itu harus ada perceraian itu. Anda termasuk orang yang tidak berharap harus ada perceraian. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah rumah tangga kita itu tidak ada perceraian ya. Ya tapi beda halnya kalau salah satu pihak atau pihak istri itu nuntut cerai, itu hal yang berbeda ya kan. Ya. Tapi walaupun begitu ya kalau tidak syar'i tuntutannya nggak perlu dipenuhi. Nah gitu ya. Tidak syar'i tidak perlu dipenuhi. Demikian. Ya kalau mau dituntut ya silakan, berarti istri yang ngurus apa? Perceraian itu. Bukan sang suami, ya. Kalau dalam talak 1 dan talak 2 selesai masa iddah belum dirujuk, Pak, maka mereka itu rujuknya harus dengan nikah ulang, akad baru. Seperti pernikahan sebelumnya, hanya saja ya tidak perlu tuan kadi, ya, tidak perlu tuan kadi hadir gitu, ya, tidak perlu tuan kadi hadir demikian, ya, karena itu bukan syarat ya, apalagi kan mereka belum ngurus perceraian kan, jadi nggak perlu, ya. Cukup mereka dinikahkan ya dengan menghadirkan walinya, wali si perempuan seperti ayahnya, kemudian menghadirkan saksi, kemudian mahar kembali. Nah, seperti itu. Tidak perlu orang banyak-banyak lah, ya. Cukup itu saja karena ya kasus kadang itu aib kan gitu ya. Itu caranya. Jadi mereka akad ulang demikian. Tapi kalau talak 3 Pak, sudah talak 3 saya ingatkan lagi ya, talak 3 itu talak 1 berlaku terlebih dahulu, talak 2 berlaku terlebih dahulu, baru talak 3. Nah kalau sudah talak 3 nggak bisa rujuk Pak kalau sudah selesai masa iddah, kecuali si perempuan ini nikah dengan laki-laki lain. Perempuan ini nikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi perpisahan, baik itu karena kematian sang suami tentunya, tapi jangan dibunuh ya, atau ya karena perpisahan, perceraian. Selesai masa iddah dari perempuan tersebut, baru boleh dia nikah dengan suami yang pertamanya gitu. Baru bisa balik kalau mau balik. Begitu caranya kalau talak 3. Kalau talak 1, talak 2 harus nikah ulang. Kalau talak 3 Pak, talak 3 dengan cara kayak tadi itu ya. Kalau mau rujuk dia rujuklah gitu kan. Nggak bisa rujuk, harus tadi perceraian. Apa? Harus perempuan tadi nikah sama laki-laki lain. Kalau nggak bisa mereka kembali. Kalau mereka kembali nggak sah apanya? Pernikahannya. Terus gimana? Zina. Akad baru mereka. Nggak boleh, harus nikah itu. Itulah makanya hati-hati, laki-laki itu cerdas. Cerdas di sini atau di sini? Dua-dua lah ya. Cerdas. Makanya talak itu di tangan laki-laki bukan tangan perempuan. Kalau talak di tangan perempuan, dalam 1 hari 20 kali kita ditalak.
Bisa jadi itu ya, bisa jadi. Tapi kalau laki-laki, nah dia paham. Tapi jangan pula lah bermudah-mudah mentalak, itu juga. Ini jadi kualitasnya kualitas perempuan jadinya. Karena laki-laki itu pertimbangan. Ya, jangan mudah mentalak dan jangan pula kita mengancam. Kalau kita ingin istri kita itu kita ancam supaya dia sadar, jangan talak. Apalagi dia perempuan. Ya. Enggak pakai pikiran, pakai perasaan. Begitu dipancing dengan talak, enggak pakai akal lagi dia. Apa katanya? Abang mau nalak, ku talak dulu abang ya katanya gitu. Atau apa kata dia? Talak aja 1000 kali pun enggak apa-apa katanya. Malah nantang dia. Nah, lihat itu perempuan, jangan diancam dengan talak. Ya, hilang akal dia. Udah memang kurang akal, digitu kan malah hilang akal dia gitu ya. Ya kita jangan kehilangan akal gitu maksudnya. Ya, kita yang sabar. Nah, demikian, ya. Kalau seorang perempuan sudah ditalak 3 dengan talak 1, terus talak 2, terus talak 3, talak 3 ceritanya ini ya. Tadi yang seperti itu. Nah, kalau mereka ingin kembali, itu sang perempuan harus nikah dulu sama laki-laki lain. Dan itu tidak boleh disiasati. Kalau disiasati namanya nikah muhalil namanya. Tidak boleh. Biarkan alami, nikah lagi. Setelah nikah lagi, kalau nanti berpisah karena kematian atau karena perceraian, selesai masa iddah, baru boleh balik kepada suami yang pertama. Dan mereka 0 balik. Tahu 0 balik Pak? Hitungannya seperti nggak ada talak. Ulang lagi 1. Kalau ada lagi, paham ya? Gitu dia. Kosong lagi, nggak ada. Tapi kalau talak 1, ditalak 1 istrinya. Sudah ditalak 1 istrinya. Baik itu dalam masa iddah ataupun setelah masa iddah, mereka kembali. Kalau dalam masa iddah berarti kembalinya gampang. Dek, ya, abang minta maaf. Ya, kemarin nalak, minta maaf. Itu hak suami, nggak ada hak istri. Dalam masa iddah, rujuk kepada sang istri itu hak suami, bukan hak istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Para suami itu lebih berhak kembali kepada mereka, para istri mereka itu dalam hal itu ya bila mereka menginginkan perbaikan. Jadi sang suami yang punya hak. Nah, kalau sang suami dalam masa iddah talak 1 ataupun talak 2, ya, talak 1 atau talak 2, ketika sang suami ingin balik di talak 1 dalam masa iddah atau talak 2 dalam masa iddah, itu hak suami. Paham ya? Tapi kalau setelah masa iddah, selesai masa iddah, mereka kan bukan suami istri lagi, maka hak suami hilang. Paham ya? Untuk kembali tergantung sang istri. Istri mau nggak balik. Kalau mereka pun balik dengan akad baru wajibnya, karena sudah habis masa iddahnya. Hanya saja dalam 2 kondisi ini masih dihitung, paham ya? Nggak 0 dia, masih dihitung. Jadi kalau talak 1, baik itu dalam masa iddah ataupun setelah masa iddah. Kalau dalam masa iddah cuma dia bilang aku balik, Dek, gitu ya. Kita rujuk, Dek, gitu. Kalau setelah masa iddah maka harus akad baru, tapi dihitung 1 kalau talak 1. Tengkar lagi, talak lagi, berlaku 2. Rujuk lagi dia. Baik itu dalam masa iddah, kalau dalam masa iddah gampang. Kalau setelah masa iddah maka dia apa? Akad baru. Itu pun tetap 2, paham ya? Berlaku talak 3 dia. Kalau sudah talak 3, udah pisahlah mereka. Jangan satu rumah, paham ya? Terus gimana? Mau balik? Nggak bisa balik. Kalau mereka balik dengan hanya akad baru saja atau mereka ngumpul begitu, zina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, gitu dia. Terus gimana? Ya nunggulah kawin si perempuannya sama yang lain.
nikah dan mereka berhubungan badan sama suami barunya si perempuan tadi. Sudah pisah mereka, baik itu karena kematian atau karena apa? Perceraian. Selesai masa iddah si perempuan, baru boleh balik sama siapa? Suami pertama. Katakanlah ternyata udah janda balik. Itu si suami pertama boleh nikah lagi dan mereka seperti baru, paham ya? Tidak punya hitungan talak. Gitu. Begitu memang syariatnya, mana lagi? Makanya yang cerdas itu laki-laki sebenarnya. Ya, kita laki-laki cerdas ya, jangan suka-suka mentalak lah, kita cerdas. Kita itu disebut dengan rujulah karena memang rojul itu karena memang punya rujulah. Rujulah tahu itu? Rujulah itu jantan, kuat, hebat gitu. Makanya 4 dia sanggupnya kan gitu ya. Tapi kalau satu saja lembek, udah talak, aduh kita katakan. Kalau gini memang nggak bisa kawin-kawin lagi lah begini. Satu aja diuji sudah nalak-nalak gitu kan. Baik ya, jangan nalak ya. Emang nalak itu dilarang Ustaz. Ya sekarang apa pentingnya antum mau nalak gitu maksudnya. Pala aku Ustaz. Itulah antum pala kok nalak. Kalau nampak sang istri itu apanya? Nususnya, pembangkangannya, udah kan ada. Makanya jangan nikah aja, belajar agama biar paham gitu maksudnya. Apa yang harus ditempuh ketika istri itu apa? Punya masalah gitu. Kalau istri punya masalah pembangkang itu ada apa itu? Kasih wejangan. Udah dikasih wejangan, udah Ustaz. Nah, cara antum ngasih wejangan gimana? Bentak-bentak ya iyalah nggak terima lah. Duduk sini, Dek. Adik mau dunia atau mau aku? Bang, kalau bisa kutalak sekarang. Kayak kali mau milih dunia, apa aku mau dikasih dunia katanya. Maksudnya sudahlah Dek, kasih tahu Dek, adik itu melanggar ketetapan Allah, dosa haram, tidak boleh. Itu mau'idhah itu yang pertama. Kasih wejangan dia istri itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau wanita-wanita istri-istri yang kalian khawatirkan itu pembangkangannya, membangkang dia, durhaka dia sama Allah dan sama kita, fa'idhuhunna, kasih wejangan dia. Wejangan nasihat. Dek, kasih tahu gitu. Adik lakukan ini haram. Allah berfirman, Rasul bersabda, oh jadi ustaz abang sekarang ya katanya. Mak gitu pula. Enggak gitu deh, ini haram dek. Gitu. Ini haram. Masalahnya adik itu di bawah apa? Penguasaan abang gitu. Abang kan suami, adik kan istri. Abang khawatir nanti. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bang, kembali ayatnya katanya. Enggak, udah benar itu kan. Hei orang-orang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, gitu. Tuh, abang jaga. Makanya ini haram. Ini kalau adik lakukan maka adik bisa masuk neraka. Nah, gitu. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Adik tinggalkan kewajiban ini ancamannya. Nah, gitu. Lakukan. Oh, jangan berkali-kali, berulang-ulang. Jangan gini, dilakukan lagi, kutalak ya. Aduh, stres itu. Stres maksudnya orang begitu. Capek kita, anak katakan capek. Mending kalau ngomong baik-baik itu bagus. Pelan, lembut, mengena, menakutkan, gitu. Bukan marah-marah Anda. Bukan ketepak, enggak. Perempuan itu dikasarin bisa kasar dia. Ya. Tapi duduk, bentar. Sinilah Dek, duduk. Walau hati itu apa? Berkecamuk gitu kan. Mendidih rasanya, muka itu udah merah padam gitu karena nahan marah gitu kan. Tapi tenang. Kumpulkan dulu dalil-dalil dulu ya kan. Enggak apa-apa ya kan. Sampaikan tentang kesalahan dia. Dah.
Kita pun kalau dapatkan istri punya kesalahan, ini sebenarnya pendidikan. Kalau kita mau ancam siapapun itu dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah ancam dengan ancaman Allah dan ancaman Rasulullah gitu. Jangan ancaman dari kita, nggak akan takut dia. Apalagi tengok kita punya salah juga. Alah bang bacrit abang katanya, nah, gitu. Gaya kali abang masih nasihat, abangnya kayak gini kan, gitu disebutkan sama dia. Tapi kalau Dek, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Apa punya salah? Ya kita sama-sama perbaiki. Tapi ini gitu loh kan. Tapi kalau ancaman kita, enggak lah, enggak gitu, enggak akan masuk sama dia. Tapi kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, iya, gitu. Tapi biasanya kalau seperti ini, kalau dia punya salah suami juga, iya, suami keluar dalil, istri juga keluar dalil gitu. Oh iya Dek, kalau gitu sama-sama kita memperbaiki diri gitu, enggak usah takut. Ya itu kan bikin takut juga kan, masya Allah. Gitu. Yang rumah tangga seperti inilah yang bagus insya Allah, begitu dia. Tapi kalau mau marah dengan tinggi suara, ya kan, dengan apa lagi, dengan banting-banting, ya, rugi kita. Kalau pintu terbanting, kecepit anak, kasihan. Kalau rusak itu pintu kita memperbaiki, beda lagi. Kalau piring dibanting pecah kita ganti kan gitu, rugi. Istri, ya tadi kita pukul, orang lihat loh, kenapa kok lembab-lembab? Kita yang malu kan gitu. Istri kok jadi lawan tinju? Enggak banding lah. Preman kalau bisa di sana. Tengok preman mundur ya kan. Istri dibentur ya kan. Nah. Baik ya, ini nasihat untuk kita semua ya. Nasihat. Kita masing-masing kan sudah punya istri gitu ya. Maka kita yang sabar. Yang waras tuh ngalah, itu betul itu. Yang waras ngalah gitu ya. Dan satu ini kembali Anda sampaikan terkait hak. Sebaiknya untuk hak pribadi kita, hak seorang suami ya, itu jangan kita dahulukan ketimbang hak Allah. Kalau istri kita melakukan pelanggaran terkait dengan hak kita, maka jangan buru-buru kita itu marah, maafkan. Tapi kalau hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar dia, kita nggak boleh diam. Nah, kita ini itu kurang adil, nggak fair. Hak kita tuntut mati-matian. Tapi kalau hak Allah, mau istri itu nggak sholat, mau istri itu buka aurat, mau istri itu kalau keluar pakai wangi-wangi, tenang aja kita, kan gitu kan? Tapi kalau hak kita, diajak, Dek, yuk masuk kamar. Enggak bang. Kenapa? Lagi nggak enak katanya. Kenapa? Abang belum mandi katanya. Nggak apa-apa lah gitu kan. Suami ini hak nih. Dituntut mati-matian, nggak mau dipukul. Ah ini nggak adil gini. Yang kayak gini, istri itu hambar. Tapi kalau suami, kalau hak Allah dia apa? Lebih didahulukan. Dek, ini hak Allah ya. Ini seperti ini ancamannya begitu. Tapi kalau suami, hak abang, oke lah. Adik dulu seperti ini sama abang, tapi abang maafkan. Tapi kalau ini nggak boleh, nggak bisa. Nah gitu, ini lakukan. Fa'iduhunna. Kalau nggak mempan juga, wahjuruhunna fil madaji. Apa itu? Boikot di tempat tidurnya. Boikot tempat tidur, pisah tempat tidur. Nah gitu dia. Tapi waktunya sudah panjang kan, nasihat sudah. Kalau nggak mempan juga, pisah tempat tidur. Tapi harus kuat ya. Yang kita bisa tempat tidur, kita pula yang merengek-rengek kayak bayi gitu kan. Udah pusing kepala aku 7 hari, nggak sadar juga dia gitu kan. Kalau itu nggak kuat lah kita berarti kan gitu. Tapi kalau kita nggak aku sentuh, nggak apa-apa deh. Aku punya perempuan yang lain, nah gitu. Kalau gitu baru emak payah nih kan gitu. Tapi insya Allah kalau wanita sebelumnya dia sudah dilembuti, dengan dia sang suami tersebut sudah kasih nasihat, ya berlaku lembut. Kemudian ketika satu titik sudah cukup
untuk dia diberlakukan dengan pisah tempat tidur, istri itu akan tahu. Takut dia. Kenapa? Jangan-jangan aku akan ditinggal. Nah gitu dia. Tapi kalau dikasari, dia mikir, bang, ya kan, nggak pulang pun abang 7 hari nggak apa-apa katanya gitu. Pula tidur di sofa, apalagi di sofa katanya. Istri tidur di tempat tidur, kita tidur di mana gitu di rumah gitu. Nggak mempan sama dia karena biasa kena pukul kan gitu. Itu salahnya. Nah, baru yang terakhir adalah ya wadribuhunna, pukullah dia. Ini ditafsirkan dengan ya ad-darbu ghairul mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Seperti sebagian ulama menyebutkan pada bokongnya, yaitu pada pantat yang banyak dagingnya begitu. Itu pun tidak menyakitkan, bukan pada wajah. Nah, seperti itu. Begitu. Ya. Bukan dengan tiba-tiba mencerai. Nah, seperti itu. Ya. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ada yang lain kira-kira? Kalau ragu antara talak 2 sama talak 3, maka dihadirkan saksi dalam hal itu. Siapa saja yang jadi saksi. Dalam hal ini berarti kan objeknya istri. Tanya ke istri. Dek, kemarin abang udah talak berapa kali? Nah gitu. Nah gitu. Kalau yang ragu di mananya? Tentunya yakin ada yang sedikit, betul kan? Yang yakin yang sedikit. Antara talak 1, talak 2, mana yang ragu? Udah talak 1, talak 2. Yang yakin pasti 1 sudah. Tinggal yang kedua. Yang kedua itu diingat. Itu di mana dan kapan? Baru tanyakan ke istri. Dek, ingat nggak waktu kemarin itu ada nggak abang ucapkan ini di sini? Abang ragunya di sini. Ada nggak waktu itu? Gitu caranya. Paham? Ya. Yang yakin memang dia adalah talak 1. Jelas itu. Tapi kalau talak 2 kan diragukan. Kalau dia ragu talak 1, talak 2, pasti yang yakin 1, yang ragu 2. Pasti begitu. Maka untuk yang kedua ini, itu yang ditanyakan ke istri untuk memastikan. Nah, seperti itu. Ingatnya, dulu ngomong sama siapa ya? Nah, gitu ya. Maka tanyakan kepada orang. Karena talak itu memang berlaku walaupun diomongkan kepada pihak lain. Yang tertuju untuk istri. Gitu. Contohnya, ya kan, seorang suami ngomong sama orang tuanya, "Mak, Pak, itu maksudnya istrinya Polana itu sudah kutalak," katanya. Nah gitu. Walaupun si istri belum tahu, jatuh itu. Paham ya? Ragu di situ, tanyakan sama orang tua. Ini ada pernah sampaikan? Oh ya ada, berarti udah benar. Saksi ada, gitu ya. Paham ya? Tapi kalau gimana kalau enggak sama sekali, ini ragu, maka wallahu taala alam, ana condong 1. Gitu dia, 1. Karena itu yang yakin. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kata Rasulullah, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, yang yakin. Yang yakin apa? 1, yang 2 ragu, tinggalkan. Tapi ingat, sudah menempuh tadi untuk memastikan, melakukan tabayyun. Nah, gitu dia. Mencari kejelasan. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma hadathat bihi anfusuhum ma lam tatakallam bi au ta'mal bih." Riwayat Muslim kalau tidak salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku apa saja yang dibicarakan dalam diri mereka selama tidak mereka ucapkan atau mereka kerjakan, amalkan. Palak gitu kan, palak begitu. Gregetan kali dalam hati. Sampai lumat-lumat dibuat sebelahnya itu, karena apa yang dipegangnya lumat semuanya. Kenapa? Gerem kali. Insya Allah enggak apa, enggak jatuh. Hanya dalam hati ya. Tapi jangan diomongkan. Jadi omongkan. Aku tadi ngomong dalam hatiku, ngomong gitu ya. Ngapain diomongkan lagi? Udah disimpan kok, ngapain pula?
Baik ya. Ada yang lain? Ini yang Anda sampaikan ini bukan berarti Anda pernah mentalak ya. Ini kasus-kasus orang ini, makanya Anda bisa mengidentifikasi, sudah memperlakukan dalil atau teorinya kepada prakteknya. Nah gitu. Karena memang banyak kasus demikian, ya. Dan Anda nggak berharap antum yang berkasus. Walaupun kita katakan tidak ada rumah tangga yang airnya tenang gitu. Selalu seumur hidup itu nggak mungkin. Pasti ada riak-riaknya, ada gelombang besarnya, ya. Seperti itu. Ya ada saja. Jangankan kita, rumah tangga Rasulullah aja begitu ya. Tapi kita bukan takut dengan bukan kita menghindari masalah, tapi kita menghadapi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan bijaksini gitu ya. Bukan di sana saja, di sini juga ya. Nah seperti itu ya. Baik ya. Ada yang lain? Ada yang mencari istrinya? Gak ada yang mencari istrinya ya? Nah. Mau nambah istri? Oh, Masya Allah. Ini babi luar biasa nih, ya Allah. Ya. Luar biasa orang tua kita satu ini, Masya Allah. Semangatnya, tapi nyemangati doang gitu ya. Karena beliau udah kasih bendera putih. Beliau sudah kayak tinggal mungkin anak-anaknya kita ini ya gitu. Ya Be ya. Nah gitu ya, Masya Allah. Maksudnya level anak-anaknya ya gitu ya, mungkin disemangatin. Oke, semangat lanjut gitu ya. Semangat gitu ya kan. Gitu Be ya. Oh semangat. Baik, kalau tidak ada yang bisa ditanya lagi ya kita lanjutkan. Kita tutup ya. Ya, kita cukupkan. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dan keliru itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.